Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan selamat merdeka. Ya. Merdeka bagi Indonesia, merdeka bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Kita juga bersyukur bahwa Kristus, Yesus Bapak Ibu Saudara, menggunakan istilah kemerdekaan. Apa yang Yesus kerjakan bagi kita, Kristus ini menggunakan istilah kemerdekaan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, sama seperti para pahlawan kita, mereka berjuang, mereka mengorbankan segala-galanya Bapak Ibu Saudara, mereka meninggalkan keluarga, anak, istri, Bapak Ibu. Mereka meninggalkan harta mereka, rumah mereka, mereka bersatu, berjuang sedemikian rupa. Mereka mempertaruhkan nyawa, bahkan benar-benar mereka kehilangan nyawa. Hanya untuk mereka meraih yang namanya kemerdekaan. Bagi Indonesia, bagi negeri yang mereka cintai, bagi daerah yang mereka cintai, bagi keluarga yang mereka cintai. Bahkan tanpa mereka sadari bagi generasi-generasi yang ada di bawah mereka. Dan generasi itu hari ini adalah kita semua Bapak Ibu Saudara. Dan pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita masih perlu melakukan hal yang dilakukan oleh para pejuang pahlawan kita seperti di tahun 1945 Bapak Ibu Saudara? Apakah kita masih perlu mengangkat senjata? Lalu kita berjuang melawan penjajah-penjajah. Apakah kita masih perlu melakukannya? Tidak Bapak Ibu Saudara. Coba beritahu kiri kananmu, kita nggak perlu melakukan itu lagi. Gitu. Nah Bapak Ibu, saya percaya itulah pesan yang Tuhan Yesus mau bawa kepada kita. Bahwa Yesus telah datang dan memberikan kepada kita kemerdekaan. Amin. Dan sebagaimana Anda dan saya menghayati pesan kemerdekaan negeri kita Indonesia yang ke-77 tahun ini, demikian juga kita boleh diingatkan kembali bahwa kemerdekaan yang Yesus berikan, kita tidak perlu memperjuangkannya lagi. Kita tidak perlu pikul salib lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan dengarkan perkataan yang berkata bahwa kita harus pikul salib. Ya. Bahkan ada orang berkata, Pak, enggak apa-apa, ini adalah salib saya. Waduh Bapak Ibu Saudara, ya kan? Salib saya mau pikul aja gitu. Enggak ada Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menyediakan salib yang kedua untuk kita. Hanya ada satu salib dan Yesus sudah pikul dengan sempurna di atas kayu salib. Supaya oleh kematiannya di atas kayu salib, kita semua hari ini menikmati, serukan bersama-sama, merdeka. Waduh ini kurang semangat ini. Mari kita serukan bersama-sama. Kita kepalkan tangan kanan kita angkat dan serukan dengan suara yang paling nyaring. 2, 3. Merdeka. Waduh. Nah yang kedua ini kita mau serukan 3 kali, kita sambil berdiri Bapak Ibu Saudara, merdeka, merdeka, merdeka. Lalu beritahu kiri kanan muka belakangmu, kamu sudah merdeka. Gitu Bapak Ibu Saudara. Dengan semangat, wajah yang berekspresi. Kita benar-benar gini loh Bapak Ibu Saudara. Kayak kita di Indonesia, sekarang tidak ada satupun bangsa yang bisa menjajah kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Enggak ada satupun yang bisa mengendalikan Indonesia. Karena Indonesia sudah berdaulat atas teritori wilayahnya, atas semua yang ada di dalamnya. Demikian Anda dan saya, kita berdaulat atas apa yang Yesus sudah berikan bagi kita. Amin. Saya milik Yesus, Yesus milik saya. Memiliki Yesus memiliki segalanya. Artinya Anda sudah berdaulat atas segalanya yang ada di dalam hidup Anda. Amin. Keuangan, kesehatan, kekayaan, apapun Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yesus berkata dalam kitab Efesus bahwa semuanya itu sudah diletakkan di mana saudaraku? Di bawah kaki Kristus. Dan Alkitab menjelaskan Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuhnya. Artinya segala sesuatu diletakkan di bawah kaki kita semua. Haleluya. Artinya Anda berkuasa atas semua yang Anda butuhkan, semua yang Anda inginkan, semua yang penting bagi hidup Anda. Anda sudah berdaulat di atasnya dan itu semua tidak pernah bisa mengendalikan hidup kita. Amin.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Uang gak bisa mengendalikan kita. Kita sudah merdeka atas keuangan kita. Amin. Ini bicara soal mindset dan hati Bapak Ibu Saudara. Banyak orang kaya, punya segalanya. Tapi hatinya belum bisa merdeka dari itu semua. Tapi ada orang yang cukup, ada orang yang sederhana. Tapi hatinya sudah merdeka dari itu semua. Dan saya katakan itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin. Bagaimana ketika kehidupan kita tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa dikendalikan oleh semua hal yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu mari kita serukan bersama-sama dengan bangkit berdiri 3 kali. Lalu kita beritahu kiri kanan muka belakang kita, kamu sudah merdeka. 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Mari beritahu kiri kananmu, katakan kamu sudah merdeka. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Kita nikmati kemerdekaan dan kita bersyukur bahwa hanya di dalam kekristenan kita masih bisa merenungkan esensi kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan saya bersyukur bahwa kehidupan di dalam kekristenan adalah kehidupan yang sungguh-sungguh amat baik. Amin. Karena di dalamnya kita mengenal Tuhan sebagai Bapa. Kita mengenal apa yang Tuhan lakukan bagi kita sebagai sebuah kemerdekaan. Dan kita diingatkan, sebagaimana kita menikmati kemerdekaan kita di Indonesia, hari ini kita tidak perlu berjuang lagi untuk semua hal yang kita terima, yang kita perlukan. Karena Yesus sudah memperjuangkannya di atas kayu salib 2000 sekian tahun yang lalu bagi kita yang dikasihinya. Amin, jemaat Tuhan, haleluya. Nah, tema kita hari ini adalah kasihnya memerdekakan kita. Sehingga kita bisa berkata, merdeka. Amin. Mari kita lihat Galatia 5 ayat yang ke-1. Saya minta tolong diklik di slide-nya 1 kali, oke. Ya, minta tolong nanti dijalankan ya, Pak Andi. Galatia 5 ayat 1, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan apa? Kuk perhambaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata supaya kita benar-benar yakin kalau kita ini sudah merdeka, Yesus turun ke dunia ini untuk memerdekakan kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita ini benar-benar yakin. Makanya saya katakan kalau Yesus yang sudah mati untuk kita saja belum bisa membuat kita yakin sepenuhnya terhadap Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dan memelihara kita. Lalu apalagi yang surga bisa berikan, sebab Yesus adalah yang terbaik dari surga bagi kita. Saya kemarin menasihati satu keluarga jemaat kita. Saya katakan Tuhan itu sangat mudah untuk membalikkan keadaan kita, seperti membalikkan tangan. Begitu mudah, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, sangat mudah sekali. Tuhan ketemu orang yang buta, lalu Tuhan cuma bilang, melihatlah. Lalu orang itu melihat. Tuhan ketemu orang yang lumpuh, Tuhan berkata apa? Bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Lalu orang itu bisa berjalan. Bahkan yang paling mengerikan, Yesus berhadapan dengan Lazarus yang sudah mati 4 hari 4 malam. Yesus cuma berkata apa? Lazarus, keluarlah. Loh Bapak Ibu Saudara, enggak perlu pujian band yang lengkap Bapak Ibu Saudara, enggak perlu penyanyi yang luar biasa, penyembahan yang luar biasa, enggak perlu Bapak Ibu Saudara. Yesus cuma berkata, Lazarus, keluarlah. Ini berbicara tentang kedaulatan, otoritas, kemerdekaan untuk berkata-kata. Amin. Anda punya kuasa dalam perkataan Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Yesus sangat mudah sekali untuk mengubah keadaan seseorang seperti membalikkan tangan Bapak Ibu Saudara. Nah saya katakan yang sulit adalah apakah kita bisa percaya bahwa Yesus sanggup mengubahkan keadaan kita dengan begitu mudahnya. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Pastor Prince pernah berkata, kita tidak perlu meyakinkan Tuhan untuk menolong kita dengan perbuatan baik kita. Yang perlu kita yakinkan adalah diri kita Bapak Ibu Saudara. Sebab Yesus sudah yakin kepada kita, amin.
Sehingga dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia rela naik ke atas kayu salib dalam kondisi tubuh yang penuh luka. Dalam kondisi tubuh yang sudah hancur Bapak Ibu Saudara. Dia tergantung di atas kayu salib. Dia lakukan itu semua supaya Anda dan saya menerima semua janji Tuhan. Bahwa oleh bilur-bilurnya kita semua sudah sembuh. Nah, saya berdoa Bapak Ibu Saudara, di momentum kemerdekaan Indonesia ini kita benar-benar bisa memahami, kita memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil atau Yesus yang digantung di atas kayu salib. Bahwa Yesus itu cukup bagi kita, amin. Tidak perlu yang lain. Loh Pak, kan masih perlu dalam hidup ini kita belajar ini, belajar ini, belajar ini. Bapak Ibu Saudara, yakinkan dirimu kalau seseorang sudah dipenuhi oleh Kristus, kemerdekaan itu pasti terjadi. Amin. Sebab Kristus datang untuk memerdekakan kita, Bapak Ibu Saudara. Memerdekakan kita dari apa? Dari dosa, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh. Jangan lagi tertunduk Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada satupun kejadian yang ada di Indonesia, di negara, di dunia ini yang bisa menjatuhkan kita, melemahkan kita. Karena bersama dengan Yesus kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Merdeka. Amin. Haleluya. Jangan mau dikendalikan lagi pikiran, perasaan kita oleh ketakutan, kekhawatiran yang bisa datang dari banyak hal. Mungkin Anda punya banyak segalanya, mungkin Anda punya banyak uang, tapi mungkin ketakutan seringkali iblis bisikkan dalam kehidupan kita melalui kesehatan kita, melalui anak-anak kita, melalui kondisi pernikahan kita, melalui kondisi anak menantu kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini katakan, Kristus datang memerdekakan aku dan hari ini aku benar-benar merdeka. Amin. Haleluya. Roma 8 ayat yang pertama dikatakan demikian. Berikutnya ya, slide berikutnya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka. Nah, ini sudah bisa dijalanin, puji Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang percaya katakan amin. Siapa mereka ini? Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita katakan ayat ini, kata mereka diganti dengan nama kita masing-masing dengan suara yang lantang. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi Vincent yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, ini ayat yang luar biasa. Kadang kalau kita tidak memaknai, memahami, kita kehilangan pesan yang begitu dahsyat. Dikatakan ya, posisi kita di dunia ini bukan tinggal di dalam dunia ini. Memang ada satu ayat yang berkata, kita memang ada di dalam dunia ini, tapi kita tidak berasal dari dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjelaskan sekali lagi lebih tegas. Kita ada di dalam dunia ini, tapi kita tidak tinggal di dalam dunia ini. Kita tinggal di dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan sebagaimana Yesus Kristus hari ini Anda bisa melihatnya, demikianlah Anda dan saya hari ini. Yesus tidak pernah bisa digoncangkan, digoyahkan oleh apapun. Trik-trik jahat manusia tidak pernah bisa menjatuhkan Yesus. Yesus penuh hikmat dari surga. Demikianlah Anda dan saya. Anda tidak perlu takut dengan orang-orang jahat di sekelilingmu. Bapak Ibu Saudara, karena kita tinggal di dalam Yesus, Anda tidak bisa disantet, Anda tidak bisa dijampi-jampi, Anda tidak bisa dikerjain. Sebab hikmat Tuhan, Yesus menyalut Anda, melingkupi Anda. Amin. Ya, misalnya nih saya berikan ilustrasi. Semarang, Puri Anjasmoro, hujan deres Bapak Ibu Saudara. Tapi Anda dan saya ada di gedung ini. Apakah Anda kehujanan atau tidak? Hah? Tidak. Apakah Anda merasakan tiupan angin yang begitu kencang? Tidak. Mereka yang ketakutan itu karena mereka ada di jalan. Mereka merasakan hujan yang kencang, tiupan angin yang mengerikan, mereka ketakutan, mereka ngeri Bapak Ibu Saudara.
Tapi karena Anda di dalam gedung ini, yang Anda lihat adalah sekeliling gedung ini, Bapak Ibu Saudara, Anda nggak pernah mengalami ketakutan. Bahkan Anda tidak akan pernah basah karena hujan. Anda akan terlindung aman sekalipun kita ada di kota Semarang yang sedang diguyur oleh hujan badai. Demikianlah Anda dan saya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Sekalipun badai sedang menggoncang dunia ini, tapi Anda dan saya tidak akan pernah terpengaruh oleh itu semua. Amin. Sebab Anda dan saya ada di mana? Ada di mana, saudaraku? Ada di dalam Kristus Yesus, tempat perlindungan yang maha tinggi. Amin. Anda ada di sana sehingga tidak ada satupun musuh yang bisa menggapai Anda, sebab tempat kita jauh lebih tinggi daripada segala masalah, jauh lebih tinggi daripada segala sakit penyakit, jauh lebih tinggi daripada segala orang-orang yang jahat. Mereka tidak akan pernah bisa mendekat dan menyentuh kita. Amin. Sebab semua jemaat di tempat ini, saya percaya, kita semua sudah ditempatkan oleh Tuhan di tempat perlindungan yang maha tinggi. Amin. Tempat perlindungannya maha tinggi bukan berbicara tentang perbuatan. Banyak gereja, Bapak Ibu Saudara, kadang mengkhotbahkan ini mengacu kepada perbuatan. Dengan kita berdoa lebih banyak. Apakah itu salah? Enggak, Bapak Ibu Saudara, semua itu baik. Kita melakukan itu semua, kita tidak pernah menyalahkan itu semua. Tapi jangan sampai hal-hal yang baik itu dijadikan acuan atau faktor untuk kita menerima keselamatan. Salah. Yang menyelamatkan kita cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dan doa, penyembahan, memuji Tuhan, baca Alkitab itu ekspresi, buah. Saya percaya kalau orang-orang yang dipenuhi Kristus melimpah, dimerdekakan, dia nggak akan malas berdoa. Dia nggak akan malas beribadah. Dia nggak akan malas baca Alkitab. Karena hatinya benar-benar sudah plong. Amin. Orang yang plong itu waktunya banyak, bisa jalan-jalan, bisa olahraga, bisa belajar. Sebab dia tahu bahwa segala sesuatu yang dia butuhkan dan perlukan, Allahku sudah menyediakannya. Menurut apa, saudaraku? Menurut kekayaannya, bukan menurut kebutuhan Anda. Amin. Sadari akan hal ini, setiap kali Anda berdoa untuk kebutuhan dan keperluan Anda, hati Bapa ini memberi tidak hanya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan Anda, tapi menurut kekayaannya. Ada yang bisa mengukur kekayaan Tuhan? Enggak ada. Dan sebanyak itulah Tuhan mau memberi bagi kita. Pak Yakub khotbah beberapa waktu yang lalu, memandang Yesus, kanan memandang Yesus, kiri memandang Yesus. Sebanyak itulah, sebanyak yang Yesus miliki, sebanyak itulah kita menerimanya. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, semua pengkhotbah di tempat ini dipastikan. Mulai dari pesannya Pak Yakub ke saya, Pak Didi, dan semua rohaniawan yang pernah di sini pun harus khotbah tentang Yesus, enggak boleh yang lain. Ya. Sudah banyak sekarang jemaatnya pinter-pinter, begitu pengkhotbahnya berdiri di sini ngomong bukan tentang Yesus, wes pasti rame di grup jemaat. Ya kan? Mesti nanti masuk WA ke Pak Yakub, ke saya, Pak Didi. Kok khotbahnya gini ya Bapak Ibu Saudara? Kita harus fokus kepada Yesus. Karena Yesus satu-satunya yang menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun tempat yang aman di bumi ini. Tidak ada. Enggak ada. COVID sudah membuktikan. Ya, kita tidak perlu membuktikan itu. COVID sudah membuktikan. Tidak ada satupun tempat yang aman di bumi ini. Ya. Bahkan sampai ada seseorang yang berkata pusatnya COVID di kutub utara. Waduh Bapak Ibu Saudara, mereka datang ke sana. Enggak tahu dalam kenyataan atau doa, mimpi Bapak Ibu Saudara, mereka berperang dengan COVID di kutub utara. Bapak Ibu, enggak ada tempat yang aman di bumi ini. Dulu waktu ada kerusuhan, orang kaya langsung pesen tiket terbang ke Singapura, Australia, kemana. Sekarang COVID, mau terbang kemana Bapak Ibu Saudara? Penerbangan ditutup, di lockdown. Semua negara lockdown, tidak menerima orang luar masuk, tidak membolehkan orang dalam keluar. Sehingga tidak ada satupun tempat yang aman. Bahkan Tuhan berkata, pemerintah berkata, tinggallah di rumah saja. Dan hari ini mungkin kalimat yang sama kita bisa pakai di tengah-tengah badai yang sedang menggoncang dunia ini. Tinggallah di rumah
kita saja. Siapa rumah kita? Kristus. Amin. Jangan mau ditipu, dikacaukan oleh apapun. Nah Bapak Ibu Saudara, Kristus ya dikatakan tadi 2 ayat ya kan. 2 ayat. Yang pertama Kristus telah memerdekakan kita. Yang kedua dikatakan di dalam Kristus kita tidak memiliki penghukuman lagi. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, Kristus itu menjadi kunci sentral dalam kehidupan kita. Sebab Kristus yang telah memerdekakan kita dan oleh Kristuslah kita tidak lagi mengalami penghukuman. Amin. Ya. Jadi temanya Kristus, pokoknya Kristus, Yesus. Mudeng orang mudeng Yesus, ngerti orang ngerti Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Pokoknya kalau Anda butuh sesuatu yang pertama ingatlah Yesus. Makanya kita pernah melihat dulu 4 huruf WWJD ya. WWJD, what will Jesus do? Ya, apa yang Yesus akan lakukan? Maksudnya gini, sampai dibuat gelang ya kan. Supaya apa? Maksudnya gini, waktu Anda khawatir, ingatlah kalau waktu Yesus khawatir itu apa ya yang Yesus lakukan. Nah, gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ini mungkin masih relevan. Ingat Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab berkata as Jesus is, so are we in this world. Sama seperti Yesus, demikianlah kita hari ini. Amin. Nah, mari kita lihat siapakah Kristus. Ya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang Kristus bagi kita. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah menyatakan kasihnya di tengah-tengah kita? Dengan cara Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita semua hidup olehnya. Bapak Ibu Saudara, kata hidup di sini ditulis dengan zoe, yaitu kehidupan Tuhan. Nanti kita akan bahas di terakhir. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ya kan? Jadi tadi Kristus diberikan untuk Tuhan itu menyatakan kasihnya kepada dunia ini. Ya, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita dikasih Tuhan? Dengan cara mengingat Yesus yang telah mati bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan mengukur kasih Tuhan ketika doa-doa kita dijawab. Jangan mengukur kasih Tuhan ketika tiba-tiba usaha Anda rame. Lalu ketika usaha Anda tidak rame, Anda mulai menyalahkan atau bertanya. Atau mulai ragu, apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan memperhatikan keadaan saya? Kemudian ketika Anda berdoa dijawab oleh Tuhan, Anda bisa berkata, wah Tuhan baik, Tuhan sayang sama saya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ukur kasih dan kebaikan Tuhan dengan hal-hal yang demikian, iblis punya kesempatan untuk menggunakan itu menjebak kita dan menipu daya kita. Tapi hari ini saya mau mengajak semua jemaat, lihatlah kasih Tuhan, ukurlah kebaikan Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita di atas kayu salib. Amin. Kalau Anda melihat salib, saya percaya Anda tidak akan pernah bisa menutup mulut dan menghentikan kita untuk berkata bahwa Tuhan sungguh amat baik. Amin. Bagaimana tidak? Karena salib memberitahukan kepada kita saat kita masih berdosa, saat kita masih tinggal di dalam kegelapan, Yesus telah turun dari surga ke dunia ini. Jadi sama seperti manusia, lemah, hina. Bahkan dia lahir di kandang yang hina, kotor, Bapak Ibu Saudara. Diletakkan di tempat makan domba. Dia jadi anak tukang kayu, bukan anak raja, bukan anak bangsawan. Supaya dia benar-benar merasakan kehidupan yang benar-benar di bawah Bapak Ibu Saudara. Saya tanya, adakah orang yang sangat miskin, rela anaknya dilahirkan di kandang Bapak Ibu Saudara? Enggak ada. Mungkin yang brojol di tengah jalan pernah kita dengar. Paling enggak lahir di rumah, oleh dukun, oleh apapun. Yesus turun di posisi hidup yang paling bawah manusia. Bahkan Yesus berkata, aku datang untuk melayani, untuk jadi hamba. Supaya ketika kita saat-saat kita ada di saat-saat yang paling gelap, kita bisa mengingat bahwa Kristus pernah menjalaninya. Dan Kristus menang. Dan kemenangannya telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa melewati itu semua. Amin. Dan kita punya keyakinan bahwa takdir kita bukan untuk tinggal di situ. Kita ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi kaya, semakin kaya, dan menjadi sungguh amat kaya. Sehingga melalui kekayaan kita, semua orang akan diberkati. Amin.
Bapak Ibu Saudara. Nah, kasih Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan kasih Allah sempurna kalau kita punya keberanian untuk apa, saudaraku? Percaya. Kapan? Pada hari penghakiman. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari penghakiman ini bukan hanya berbicara tentang akhir zaman. Hari penghakiman ini adalah hari di mana iblis suka mendakwa kita, mengintimidasi kita. Kapan hari penghakiman itu? Setiap waktu, Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah kita bisa menyangka tiba-tiba lagi sendirian, ya kan? Dibawa pikiran kita kepada hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Lalu iblis mulai menghakimi kita. Bagaimana kamu nggak mau melakukan apapun, lihat ini, kalau nggak kamu nasihati nanti mereka jadi seperti ini. Bagaimana ini bisnismu, harus cepat diambil keputusan, jalan atau enggak, mau tutup atau enggak. Waduh Bapak Ibu Saudara, hari-hari penghakiman itu datang dan Alkitab berkata, kalau hari-hari itu datang, ingatlah Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Amin. Jadi setiap kali ada pikiran-pikiran yang tidak baik dalam hidup kita, ambillah keputusan untuk percaya Yesus saja. Katakan, Yesus juru selamatku. Aku sudah diselamatkan, aku pasti menang. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap kali ada pikiran-pikiran yang enggak baik, minggu lalu Pak Yakub sudah menjelaskan dalam khotbahnya, ketika pikiran-pikiran yang tidak baik ini datang, apa yang perlu kita lakukan? Arahkan pikiran kita kepada Yesus Kristus yang telah selesai dalam ketaatannya. Kalau ketaatan kita enggak pernah bisa selesai. Tidak ada satupun bukti di dalam Alkitab ketaatan manusia bisa selesai. Semuanya gagal. Yang terbaik di perjanjian lama, siapa namanya? Musa kita kenal, Daud kita kenal, Salomo kita kenal. Semuanya gagal. Tapi di dalam perjanjian baru, ketika Yesus sudah datang ke dunia ini, dia mati di atas kayu salib. Yang terburuk sekalipun di perjanjian baru, dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Siapa namanya? Petrus. Kalau di perjanjian lama, yang terbaik gagal. Di dalam kasih Tuhan, yang terburuk dipakai Tuhan jadi alat kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, beritahu kiri kananmu, katakan, kamu alat kemuliaan Tuhan. Amin. Di rumah tanggamu, di keluargamu, bagi anak-anakmu, Anda adalah seorang ayah yang dibanggakan. Anda adalah seorang ibu yang dirindukan oleh anak-anakmu. Amin. Di perusahaan, di kantor, Anda adalah seorang pimpinan. Seperti seorang ayah, mereka sangat menginginkan Anda, kehadiran Anda. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, anak kita tanya, Pi, aku doain Papi diberkati Tuhan. Amin. Kapan Pi keluar kota lagi? Berapa lama Pi? Lalu setelah kita ngomong, masih lama. Terus dia bilang sama adiknya, wah Papi masih lama keluar kotanya. Di rumahnya kelamaan. Waduh Bapak Ibu Saudara, malah anak kita pengen kalau kita enggak di rumah. Nah terus kita lihat dari kantor CCTV. Begitu kita enggak datang di kantor, waduh karyawan kita pesen Gojek, pesen GrabFood, bebas, merdeka. Waduh Bapak Ibu Saudara. Nah tapi saya percaya di sini enggak ada yang demikian. Anak Anda suka telepon, Pak, ya kapan pulang? Ya kan? Ayo pulang. Nah, Mah, kapan pulang? Ayo cepet. Nah, anak-anak kita merindukan dan saya percaya itu bukan karena usaha kita, tapi karena Kristus yang ada di dalam kita. Kasih-Nya melimpah dan mengalir dari hidup kita untuk mereka. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika hari penghakiman datang, percayalah apa yang perlu kita percayai. Sama seperti Yesus, demikianlah kita hari ini. Amin. Kalimat yang terakhir. Ayo kita katakan sama-sama. Karena seperti Yesus, aku, Vincent atau nama kita juga ada di dalam dunia ini. Ya, 2, 3. Karena sama seperti Yesus, Vincent juga ada di dalam dunia ini. Amin. Ya. Nah kita ganti kalimatnya yang lebih mudah. Karena sama seperti Yesus di dunia ini hari ini, demikianlah Vincent hari ini. Ya. Jadi sama seperti Yesus hari ini, demikianlah aku hari ini. Ya, gitu aja udah. Sama seperti Yesus hari ini, demikianlah sebut nama Anda masing-masing. 2, 3. Sama seperti Yesus hari ini, demikianlah Vincent hari ini. Amin.
Nah, ketika hari penghakiman muncul, datang, katakan itu. Sama seperti Yesus, demikianlah aku. Yesus ketika dihakimi, sakit, kamu gak akan sembuh, gak akan sembuh. Lalu katakan, sama seperti Yesus, demikian aku hari ini. Yesus sehat, Yesus kuat, Yesus tidak pernah sakit-sakitan. Demikianlah Vincent, demikianlah Andreas hari ini. Aku sehat, aku kuat, aku tidak sakit. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah kalau tetap sakit gimana? Ya itu kan urusan carry. Yang penting yang pertama ini waktu Anda dihakimi, ngomong dulu Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Ngomong itu gampang apa sulit? Gampang Bapak Ibu Saudara. Ada orang ngomong kalau kita nasihatin ya, gini, makanya kamu gini, lalu dia nyeletuk. Ya memang orang ngomong ini gampang, coba suruh ngelakoni, ya kan? Nah makanya Yesus ngerti, kita disuruh ngomong aja, yang ngelakoni sudah Yesus 2000 sekian tahun lalu di atas kayu salib. Dia menderita berdarah-darah, penuh dengan cacian, penuh dengan ludah. Dia dipukul, dia direndahkan, dihina serendah-rendahnya. Bahkan dia ditelanjangi, nyaris-nyaris tanpa sehelai pakaian pun. Dia dipermalukan sedemikian rupa. Kalau Anda pernah dipermalukan, Yesus lebih dipermalukan daripada kita. Dia dipermalukan untuk menanggung rasa malu Anda. Amin. Jadi kalau satu kali mungkin Anda benar disalah-salahin, Anda sepertinya dipermalukan. Jangan Anda marah, emosi dan pengen membalas. Ingat, Yesus sudah menanggung rasa maluku. Supaya hari ini aku diberkati. Dan kita akan diangkat oleh Tuhan sehingga orang-orang yang mempermalukan kita, mereka akan dibungkam mulut mereka dengan apa yang Tuhan akan kerjakan dari hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Kemerdekaan itu Bapak Ibu Saudara melenyapkan ketakutan. Ketakutan untuk apa? Ketakutan ketika dijajah oleh para penjajah. Mereka selalu hidup dalam ketakutan ketika anak mereka mulai beranjak dewasa. Mereka takut jangan-jangan mereka akan dirampas oleh penjajah. Dijadikan pekerja paksa. Disuruh kerja paksa. Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika mereka punya anak wanita yang cantik bertumbuh, mereka takut kalau direbut paksa. Dijadikan istri dari penjajah-penjajah. Ketika mereka punya harta kekayaan, mereka takut jangan sampai-sampai nanti akan diambil oleh penjajah. Penjajahan mendatangkan ketakutan, hidup yang tidak bebas. Dan kasih telah datang bagi kita memerdekakan kita. Sehingga tidak ada lagi ketakutan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa di momen kemerdekaan 77, rest double rest. Amin. Kita mau tahun ini lebih banyak rest. Amin. Lebih banyak rest. Lebih banyak percaya Yesus. Kemarin waktu saya khotbah di Bea Cukai saya bilang, waktu Yesus mau kasih makan 5.000 orang, lewat 2 roti, 5 ikan. Yesus bilang apa? Duduk. Duduk. Waktu Anda punya masalah, duduk, rest. Amin. Bahkan di tengah-tengah situasi yang semakin menakutkan ini, yuk jemaat kita mau double rest, artinya lebih banyak rest, lebih banyak semeleh, amin. Ya. Semakin Anda mikir, semakin Anda stres, semakin Anda sakit. Tapi semakin Anda tenang, semakin Anda rest, semakin Anda akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab kasih yang sempurna, Bapak Ibu Saudara, kasih yang sempurna itu cuma ada di dalam Yesus, tidak ada di dalam dunia ini kecuali dalam Yesus. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Karena itu Bapak Ibu Saudara, gereja kita juga percaya, kita tidak pernah ada ketakutan sedikit pun tentang keuangan. Gereja ini tidak pernah takut uang. Amin. Bahkan tidak ada uang sama sekalipun, tapi itu enggak mungkin terjadi. Kita tetap melayani Tuhan, beribadah. Amin. Kita tidak pernah takut. Makanya Bapak Ibu enggak pernah dengar di tempat ini pengkhotbah-khotbah tentang uang, minta-minta, enggak pernah. Gereja ini tidak pernah takut tentang apapun. Pak Yakub juga enggak pernah takut, datang dan pergi silih berganti. Tapi Tuhan selalu sediakan. Amin. Ya, berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan yang silih berganti di tempat ini.
Dan mereka semua dipakai Tuhan untuk memberkati pelayanan kita. Tapi terus Tuhan beri, lebih baik, lebih baik. Nanti satu kali akan ada yang lebih baik dari semua kita yang di tempat. Pasti akan mengarahkan kita lebih rest dan lebih rest lagi, amin. Nah Bapak Ibu, jangan takut tentang apapun, sebab ketika kita takut, iblis akan menggunakan ketakutan itu untuk menghakimi kita, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini bersyukur kasih yang sempurna itu telah datang untuk memerdekakan kita, sehingga tidak ada lagi ketakutan di dalam hidup kita, sebab kita tahu Allah kita yang akan memelihara kita dan mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Sehingga Anda tidak perlu takut dan khawatir, cemas tentang apapun juga. Sebab semuanya telah dijanjikan dan sudah diberikan oleh Tuhan. Kejadian, nah Bapak Ibu Saudara, yang menarik ketika kita belajar tentang Alkitab, itu biasanya kita belajar dari Pastor Prince ya. Cari kata pertama dicatat di dalam Alkitab. Nah kita kan bahas ketakutan nih, ya kan. Nah kata takut pertama kali di dalam Alkitab itu ditulis waktu Adam jatuh di dalam dosa. Itu pertama kali kata takut ditulis, disebut di dalam Alkitab. Nah Kejadian 3 ayat 10. Ketika Adam jatuh dalam dosa, lalu Tuhan turun ke taman, dia berjalan-jalan di tengah taman, Adam sembunyi, lalu Tuhan cari Adam, Adam di mana engkau? Nah ini ayat 10 Adam menjawab, lalu Adam menjawab, perhatikan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, dikatakan aku menjadi takut karena aku telanjang. Bapak Ibu Saudara, sebab itu aku bersembunyi. Ini menarik sekali. Ketakutan datang dari mendengar, Bapak Ibu Saudara. Loh Pak, kan kita juga melihat jadi takut. Bapak Ibu Saudara, pada prinsipnya Anda melihat, Anda juga mendengar melalui mata Anda dalam hati. Ya. Jadi ketika Anda mendengar, apa yang Anda dengar itu mempengaruhi kita. Dan seringkali iblis memakai pendengaran kita untuk menjadikan kita takut. Ya. Makanya ketika takut, orang itu sembunyi. Perhatikan. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Lalu Tuhan tanya, siapa yang memberitahu kamu Adam kalau kamu telanjang? Tuhan tidak pernah menginginkan umat-umatnya fokus kepada dirinya sendiri, amin. Tapi biasanya Bapak Ibu Saudara, orang menjadi cemas, takut dan khawatir karena dia nggak fokus sama Tuhan, tapi dia fokus kepada dirinya sendiri. Semakin Anda fokus kepada diri sendiri, semakin Anda akan cemas, takut dan khawatir. Makanya Adam berkata, aku menjadi takut karena aku telanjang. Dia lihat dirinya dan Tuhan ngomong, Adam, siapa yang kasih tahu kamu kalau kamu telanjang? Tuhan sedih Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak pernah menghendaki umatnya fokus kepada dirinya sendiri. Karena manusia itu lemah, terbuat dari debu dan tanah. Hanya Tuhan satu-satunya yang kuat dan sempurna untuk menolong kita. Sebelum dosa masuk, Adam tidak pernah menyadari dirinya telanjang. Dia cuma dengar apa kata Tuhan, dia cuma dengar apa suara Tuhan. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalimat utama bangsa Yahudi kalau dalam agama Muslim ya, itu disebut dengan kalimat syahadat. Nah di Yahudi ada satu kalimat yang dipercaya oleh orang Yahudi. Jadi mereka harus sering mengaku kalimat ini. Nah kalimat ini ada di Ulangan 6 ayat 4. Ini kalimat kepercayaan bangsa Yahudi, orang Yahudi. Seperti kalimat syahadat bagi saudara kita umat Muslim ya. Nah ini ayatnya, ini kalimat yang selalu orang Yahudi perkatakan dalam hidup mereka. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalimat utama bagi kehidupan orang Yahudi itu justru dikatakan dengarlah. Dan yang menarik di sini, dalam Alkitab Perjanjian Lama, naskah asli di bahasa Ibrani, tidak pernah ada kata tunduk dan taat. Dalam teks aslinya ya. Tapi biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Inggris dengan kata-kata taat dan tunduk. Tapi dalam naskah aslinya di bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara, itu tidak dipergunakan kata tunduk dan taat. Selalu kalau Anda jumpai kata tunduk dan taat itu selalu kata aslinya itu dengarlah.
atau simaklah, pahamilah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan bagi kita sejak awal tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai tirani atau seorang diktator. Dia adalah Tuhan yang mengasihi. Dia Tuhan yang suka kita mendengar, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia bukan Tuhan yang menuntut kita untuk tunduk dan taat. Karena Tuhan memberikan kita kehendak bebas, Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya kalimat utama orang Yahudi adalah dengarlah, bukan taatilah Tuhan, bukan tunduklah kepada Tuhan. Tapi dengarlah bahwa Tuhan itu Allah kita. Dengarlah Bapak Ibu Saudara. Jadi makanya penting sekali kita mendengar. Yuk beritahu kiri kananmu, ya, lebih banyak mendengar firman Kristus. Ya gitu ya. Lebih banyak mendengar firman Kristus. Jangan mendengar yang lain. Nah yang dimaksud ini, mendengar dengan hati bukan telinga saja. Nah dalam terjemahan asli dikatakan menyimak, pahamilah, dengarlah. Dia tidak pernah pakai istilah tunduk dan taat. Nah Bapak Ibu Saudara, dengar dengan hati. Ya. Sekalipun kita melihat, seringkali kita mendengar kok dalam hati kita ada suara. Nah waktu kita nonton nih, bahwa bensin akan naik, ekonomi menurun, resesi meningkat gini-gini. Lalu apa yang terjadi? Ada suara toh dalam hati, betul nggak? Piye coba? Piye nanti? Piye nanti? Piye nanti? Nah, makanya Alkitab berkata yang terpenting itu mendengar. Nah, Matius 17 ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, untuk Yesus pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Yesus, ada Musa, ada Elia bersama dengan 3 murid. Tiba-tiba ada awan yang turun, lalu dari dalam awan itu ada suara. Nah ini suaranya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pesan terakhirnya apa? Dengarkanlah dia. Tuhan ingin mengingatkan kepada kalimat pokok, kalimat kunci orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah. Makanya Tuhan turun karena ketemu dengan orang-orang Yahudi Israel, Tuhan pakai kalimat mereka. Dengarkanlah dia. Siapa dia? Yesus. Tuhan gak ngomong taatilah dia, tunduklah kepada dia, Bapak Ibu Saudara, enggak. Bahkan ketika Yesus datang, dia melayani, dia tidak pernah berkata, taatilah aku, sembahlah aku. Bapak Ibu Saudara, enggak pernah. Yesus cuma bilang apa? Percayalah engkau kepadaku. Percayakah engkau kepadaku? Percayalah kepadaku. Amin. Dan Tuhan bilang apa? Dengarkanlah Yesus saja. Bapak Ibu, dengarkanlah dia, bukan taatilah dia. Dalam perjanjian lama naskah asli Ibrani tidak pernah dipergunakan kata taat dan tunduk. Nah, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Semakin banyak Anda mendengar, semakin iman itu akan terekspresi dari hidup kita. Dan iman itu yang akan menuntun dan memimpin kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik yang sudah disediakan oleh Tuhan sebelum kita diciptakan. Amin. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan persiapkan sebelum dunia ini dijadikan. Dan bagaimana kita bisa melakukannya? Oleh iman. Sebab apa? Sebab Alkitab berkata segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Karena itu Yesus tidak pernah menuntut seseorang untuk melakukan. Yesus mengajak orang untuk mendengar dan mendengar dia lebih banyak. Supaya imannya muncul dan iman ini yang akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda bekerja dengan iman. Anda pacaran dengan iman. Anda mengasihi istri dengan iman. Istri tunduk kepada suami dengan iman. Semuanya berlandaskan iman. Ketika Anda mendidik anak dengan iman. Kalau Anda mendidik anak hanya melihat dasarnya perubahan hidup anakmu, Anda akan up and down. Anda marah, anak Anda nurut, Anda senang. Lalu dia tiba-tiba nakal, Anda kasih tahu nggak bisa, Anda jengkel. Nggak stabil. Kalau Anda didik anak Anda dengan iman, hasilnya luar biasa. Amin.
Anak Anda dikasih tahu nggak nurut, ya sudah. Pokoknya aku percaya kamu adalah anak yang baik. Amin. Anda membangun hubungan dengan suami dan istri dengan iman. Marah-marah, katakan aku percaya kamu nggak cerewet. Kamu dikasih Tuhan. Kamu wanita yang luar biasa. Nanti kan malah hilang ngamuknya. Betul nggak? Waktu suaminya, mama ini loh gini, nggak nurut tangan. Nggak apa-apa. Papa adalah pria yang dikasih Tuhan. Aku percaya papa penolong yang sepadan buat aku. Wah, hilang pasti marahnya. Segala sesuatu yang dilandasi dengan iman, hasilnya itu surga di bumi. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata, kenapa iman penting? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ya, kata hidup ditulis dengan zoe. Zoe adalah kehidupan Tuhan, kehidupan Kristus. Nah, zoe adalah kehidupan yang dinamis, optimis, bergairah, antusias, penuh dengan semangat, dan itulah Anda dan saya. Amin. Coba kasih tahu kiri kanannya, katakan semangat. Nah, semangat. Ayo, semangat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya. Bangun pagi, kasih tahu istrinya, suaminya, semangat. Wah, lihat anaknya, semangat. Video call anaknya, semangat. Wah, itu kehidupan Kristus. Enggak ada kehidupan yang lokro, lemah, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, merdeka itu artinya kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita akan menikmati kehidupan yang dinamis, optimis, bergairah, penuh semangat, dan terbebas dari rasa takut tentang apapun juga. Sebab kasih-Nya sudah memerdekakan kita. Sehingga kita bisa berkata bersama hari ini, merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu kita akan berdoa syafaat bagi Indonesia. Nanti kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yakub, sekaligus beliau akan menutup mengakhiri ibadah istimewa memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Mari kita berdoa sejenak. Setelah ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan. Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan, bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi kami semua, anak-anak yang Kau kasihi. Kami dimerdekakan, bukan karena perjuangan dan usaha kami dimerdekakan oleh pahlawan kami yang gagah perkasa, Yesus Kristus namanya. 2000 sekian tahun yang lampau di atas kayu salib, Yesus telah mati tergantung di atas kayu salib. Sebagai orang yang dikutuk di atasannya. Bukan karena kejahatannya, karena dia tidak pernah berbuat jahat. Bukan karena perbuatannya, bukan karena dosanya. Melainkan dia digantung sebagai orang yang terkutuk di atas kayu salib. Karena dosa-dosa kami, karena kesalahan dan pelanggaran kami. Karena sakit penyakit kami. Dan dia telah mati dengan setia di atas kayu salib. Supaya oleh kematiannya kami menerima penebusan, kemenangan, kelepasan, dan kemerdekaan. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, sesuai dengan usia kemerdekaan negeri kami Indonesia 77, kami boleh diingatkan di tengah-tengah situasi dunia yang semakin bergelora, menakutkan dan semakin gelap. Kami mau semakin banyak rest. Double rest, semakin tinggal di dalam Kristus. Dan kami tahu semakin kami tenang, diam tinggal di dalam Kristus, semakin kami akan menyaksikan kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami. Bagi bisnis kami, bagi keuangan kami, rumah tangga pernikahan, bagi anak-anak, bagi masa depan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, dan percaya Anda sudah merdeka, dibebaskan dari segala macam rasa takut tentang apapun juga. Katakan bersama-sama, amin, amin.